min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita. Di antaranya adalah kita masih diberikan kemudahan untuk melanjutkan kembali insyaallah daurah kita membahas kitab Tuhfatul Atfal dan Jazariyah. Dan alhamdulillah kalau tidak salah ini pertemuan yang ke-10 ya, atau ke-11, saya lupa, 11 ya. Jam 11 insyaallah kita akan masuk pada bab yang baru, karena alhamdulillah kemarin kita sudah sampai di bab dhad dan dha. Bab dhad wa dha. Jadi untuk yang fasahatul huruf maka sudah selesai ya. Fasahatul huruf sudah selesai. Kita sekarang beralih kepada ahkamut tajwid, hukum-hukum tajwid. Berarti kita sekarang sudah ada pada tahapan yang kedua. Tahapan yang pertama untuk fasahatul huruf sudah selesai, dari mulai makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian tafkhim dan tarqiq, kemudian secara khusus kemarin bahas tentang huruf dhad dan huruf dha. Alhamdulillah sudah semuanya. Bahkan kita juga sudah mempelajari tentang pertemuan huruf ya, khususnya pada idgham, mithlain, mutaqaribain dan mutajanisain. Ya, itu kita sudah jelaskan semua. Dan kemarin ana minta bantu semuanya untuk menyimak terlebih dahulu pembahasan tentang nun sukun dan tanwin dari kitab Tuhfatul Atfal. Ya, karena memang ini pembahasannya luas. Nun sukun dan tanwin serta nun tasydid, mim tasydid, kemudian mim sukun, pembahasannya luas. Walaupun luas tapi ini pembahasan yang lama. Jadi ana rasa antum sering pelajari, dari dulu juga sudah dibahas tentang nun sukun dan tanwin, bahkan dari SD itu sudah ada pembahasan nun sukun dan tanwin. Sehingga meskipun luas tapi insyaallah mudah gitu ya. Jadi antum sudah simak belum itu kemarin? Kalau belum simak nanti disimak ya. Ya. Jadi ana akan bahas di sini secara cepat saja, lebih kepada matanya saja, lebih kepada matanya. Ya. Kalau untuk secara detail dari segi definisinya, kemudian sebab penamaan, sebab terjadi huruf-hurufnya, kemudian contoh-contohnya, antum bisa lihat di buku sambil menyimak rekaman yang kemarin Ana sudah kirim. Sekarang kita kepada matanya. Ana akan bacakan terlebih dahulu untuk matanya di bab nun sukun dan tanwin. Silakan diikuti. Qala an-nadhim rahimahullahu taala, ahkamun nuni sakinati wa tanwin. Silakan. Ahkamun nuni sakinati wa tanwin. Kita kepada Tuhfah dulu. Silakan. Ahkamun nuni sakinati wa tanwin. Yang panjang sahnya ya. Ahkamun nuni sakinati wa tanwin. Lin-nuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق 6 رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء
والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Baik. Kita akan bahas dulu secara sekilas untuk yang nun sukun dan tanwin pada Tuhfatul Atfal. Silakan antum lihat di bait ke-6 di situ. Asy-Syaikh mengatakan linuni intaskun walid tanwini, linnuni lamnya di situ lil milk. Maksudnya nun sukun itu memiliki gitu. Nun sukun dan tanwin itu memiliki. Jadi bagi nun sukun dan tanwin itu maksudnya nun sukun dan tanwin memiliki. Walid tanwini dan juga bagi tanwin maksudnya dan tanwin juga memiliki. Jadi nun sukun dan tanwin memiliki gitu ya bahasanya. Arba'u asalnya adalah arba'atu. Karena ahkamin ini dari hukum itu kan muzakkar. Dalam kaidah adad dan ma'dud, adad itu perhitungan, ma'dud yang dihitung. Maka kalau ma'dudnya itu muzakkar, harusnya adadnya bilangannya itu muannats. Jadi kalau ma'dudnya itu kan hukum itu kan muzakkar dia. Maka harusnya adadnya bilangannya itu harusnya arba'atu ahkam gitu. Harusnya. Tapi kalau pakai arba'atu ahkam, maka timbangan bait syairnya pecah. Arba'atu ahkamin itu kepanjangan. Harusnya arba'u ahkamin fakhudh tabyini baru pas. Karena kan kita pelajari ya di awal-awal bahwa ini membuat nazam, membuat bait syair itu nggak bisa sembarangan gitu. Jadi timbangannya harus jelas. Jadi mustaf'ilun, kanan 3 kali, kiri mustaf'ilun. Jadi kalau arba'atu ahkamin fakhudh tabyini kepanjangan ya. Jadi arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Nah itu baru pas. Jelas ya insyaallah. Jadi kenapa dia dimudzakarkan ya? Li daruratin nazm. Karena darurat. Dan itu biasa. Ada yang berharokat jadi sukun. Ma'asyratin kan asalnya ma'asyratin. Khudh ilmahu kan gitu. Menjadi ma'asyratin. Jadi sukun. Ahkamin fakhudh tabyini maka ambillah penjelasanku ini. Jadi menurut beliau pembagian hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Dan ini yang masyhur. Nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum yaitu izhar halqi, idgham, kemudian iqlab atau qalb. Sebagian ulama memakai istilah qalb seperti Al-Imam Ibnu Jazari dan sebagian ulama mengatakan bahwa al-qalbu afsah. Penyebutan al-qalbu itu afsah, lebih fasih daripada al-iqlabu. Baik. Jadi Al-Imam Ibnu Jazari wal qalbu 'inda al-ba bi ghunnatin. Bukan wal iqlabu tapi wal qalbu. Jadi boleh al-iqlab atau al-qalb tapi kalau mana yang lebih fasih maka al-qalb itu afsah. Yang keempat adalah ikhfa haqiqi. Jadi ini 4 hukum. Izhar halqi, idgham masih secara umum dia belum dipecah idgham bi ghunnah dan bila ghunnah, dia masih idgham begitu saja. Kemudian iqlab, kemudian ikhfa haqiqi. Ini yang paling masyhur. Sebagian lagi hanya mengkelompokkan jadi 3 saja. Yaitu izhar, kemudian idgham dan ikhfa. Adapun iqlab maka masuk bagian dari ikhfa. Jadi sebagian hanya 3 saja. Sebagian lagi jadi 5. Kenapa jadi 5? Idghamnya sudah dipecah jadi 2, yaitu idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah. Jadi izhar halqi, idgham bi ghunnah, idgham bila ghunnah, kemudian iqlab, kemudian ikhfa haqiqi. Jadi 5. Tapi intinya sama. Yang 4 sama yang 5 ini intinya sama. Hanya idghamnya langsung dipecah saja. Adapun berikutnya juga ada yang mengatakan 6. 6 ini karena bi ghunnahnya dipecah jadi 2. Ada bi ghunnah yang kamil, ada yang naqis. Bi ghunnah yang kamil itu kan yang nun bertemu dengan nun atau mim. Itu kamil, masuk 100% ke huruf nun atau ke huruf mim, kan gitu. Sedangkan yang naqis, yang kurang sempurna adalah nun sukun ketemu dengan ya maupun waw. Nun sukun ketemu ya maupun waw. Faman ya'mal, itu naqis. Maka namanya idgham naqis. Nah, jadi 6 karena izhar halqi, kemudian idgham bi ghunnah kamilut tasydid, idgham bi ghunnah yang kamil.
Kemudian yang ketiga idgham bi gunnah naqisut tasydid, berarti naqis. Kemudian yang keempat adalah idgham bila gunnah. Yang kelima adalah iqlab, yang keenam adalah ikhfa hakiki. Ini perbedaan ulama terkait pengkelompokan hukum nun sukun dan tanwin. Tapi yang paling masyhur adalah yang mengatakan 4 hukum. Jelas insyaallah. Lanjut. Adapun definisi nun sukun dan tanwin kemudian perbedaannya Anda sudah jelaskan di daurah yang kemarin itu. Antum bisa nyimak lagi karena itu lumayan panjang ya. Jadi antum bisa nyimak lagi. Jadi intinya nun sukun dan tanwin sama-sama berbunyi n, sama-sama berbunyi nun sukun. Sehingga di dalam hukum saat bertemu dengan huruf hijaiyah maka keduanya sama, satu paket, nun sukun dan tanwin. Ya, karena sama-sama berbunyi n, an, in, un gitu. Baik. Kita bisa lihat di halaman 26 pembagian hukum nun sukun dan tanwin secara global, antum lihat situ. Untuk bagiannya ada 4, yaitu izhar, maksudnya izhar haqiqi, kemudian idgham, kemudian iqlab, kemudian ikhfa, maksudnya ikhfa haqiqi. Jelas ya insyaallah. Lanjut, halaman 27. Ini membahas tentang hukum yang pertama yaitu izhar halqi. Bait ke-7 dan ke-8. Fal awwalul izhar. Fa di sini namanya fa litafri'. Fa litafri'. Tafri' itu cabang. Far'a yufarri'u tafri'an. Jadi setelah disebutkan hukumnya ada 4. Apa saja itu? Yang pertama adalah gitu. Maka sebelum merinci itu biasanya ada huruf fa itu. Makanya dibagi jadi 3, dibagi jadi 2, maka biasanya ada fa-nya di situ. Dalam Al-Qur'an juga biasa dipakai. Ada 2 bagian. Misalkan atau 3 kelompok misalkan. Wa kuntum azwajan salasah. Apa ayat berikutnya? Fa ashabul. Gitu kan? Fa. Ada fa-nya di situ namanya apa? Fa litafri'. Jadi disebutkan kalian ada 3 pasangan. Jadi ada 3 kelompok. Ya, fa ashabu. Jadi fa dulu di situ. Namanya fa litafri'. Fal awwalu, maka hukum yang pertama adalah al-izharu, yaitu menjelaskan. Azhara yuzhiru izharan, menjelaskan. Menjelaskan nun sukun dan tanwin maksudnya. Walaupun enggak disebutkan nun sukun dan tanwin di sini sudah mafhum bahwa yang dijelaskan adalah nun sukun dan tanwin. Menjelaskan nun sukun dan tanwin. An, in, un, jelas. Jadi an, in, un, jelas. Kapan itu? Qabla ahrufi lil halqi. Sebelum huruf-huruf lil halqi, milik makhraj al-halq. Lamnya di situ adalah lam lil milik juga. Milik makhraj al-halq. Jadi sebelum bertemu dengan huruf-huruf miliknya al-halq atau huruf-huruf al-halq. Ada 6 nanti akan disebutkan. Yang disebutkan rutibat. Nah, sitin ini asalnya sitatin, asalnya juga muannats. Sitatin, sitah. Baik. Tapi kemudian menjadi sitin li daruratin nazm. Kemudian kita ambil yang kasrah. Kan bisa dalam nuskah yang lain situn. Bisa sitin, bisa situn. Kalau dibaca dengan sitin maka dia badal daripada ahrufi. Jadi sebelum huruf-huruf yang berjumlah 6. Sebelum huruf-huruf yang berjumlah 6 yang keluar dari al-halq. Tapi kalau dibaca lil halqi situn dengan dhammatain maka dia adalah khabar. Khabar dari mubtada mahdhuf. Khabar dari mubtada mahdhuf, yaitu lil halqi hiya situn. Milik al-halq, yaitu gitu ya. Yaitu hiya situn, yaitu yang berjumlah 6. Rutibat, yang tersusun rapi. Tertib itu artinya tertib, rapi. Maksudnya adalah rutibat ini, tertib ini, rapi ini adalah sesuai urutannya pada makhraj. Ya, dari bawah dulu. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Fal ta'rifi. Asalnya fal ta'rif. Asalnya sukun. Ya, di sini lamnya namanya lam fi'il ya. Lam fi'il, lam amr maksudnya. Lam amr. Lam amr itu adalah lam sukun. Ya, kita kemarin bahas sudah di daurah tufah. Nanti kita bahas lagi insyaallah. Jadi lam sukun yang masuk pada fi'il mudhari. Contoh misalkan ta'rifu, engkau sedang atau akan mengetahui. Kemudian pengen memerintah, tapi dengan yang agak sopan. Kalau memerintah dengan biasa kan fa'rif gitu ya. Atau i'rif gitu, ketahuilah. Tapi sekarang agak sopan memerintahnya. Maka dengan lam amr. Ya. Yaitu lam sukun yang masuk pada fi'il mudhari kemudian menjazmkannya. Fungsinya adalah untuk memerintah. Biasanya sebelum lam sukun ini, sebelum lam amr ini ada huruf fa atau waw atau thumma.
falta'rif. Kalau dalam ayat dalam Al-Qur'an misalkan falyamdud, ya, atau wal yaqdu, wal yufu, kemudian thummal yaqta. Thumma, ada thummanya di sini. Mafhum insyaallah. Jadi lam amr, lam sukun yang masuk pada fi'il mudhari kemudian menjazmkannya. Jazm itu di antara tandanya adalah sukun. Bisa juga hadfun nun, membuang huruf nun, tergantung. Itu pembahasan pada nahwu. Harusnya berarti fal ta'rif, harusnya sukun itu. Maka hendaklah engkau mengetahui. Nah, hendaklah engkau mengetahui. Artinya gitu. Tapi kenapa dikasrohkan? Supaya serasi dengan qabla ahrufi. Jadi kenapa dikasrohkan fal ta'rifi? Itu bukan karena untuk perempuan, bukan, tapi karena supaya serasi dengan ahrufi. Jadi qabla ahrufi kemudian fal ta'rifi. Demikian. Jelas insyaallah. Hamzun faha'un thumma 'ainun ha'u. Hurufnya adalah hamzah ha, ain ha, muhmalatani. Muhmalatani ini dua huruf yang ditinggalkan tanpa titik, yang tidak bertitik. Muhmalah. Muhmalah itu tidak memiliki titik. Ini kembali kepada huruf ain dan ha. Antum lihat ain dan ha itu gak ada titiknya. Kenapa ada penegasan muhmalatani? Karena ain itu memiliki kesamaan dengan ghain pada rosemnya. Bentuknya sama. Ain dan ghain kan sama bentuknya. Bedanya kalau ain gak ada titiknya, ghain ada titiknya. Ha dengan kha bentuknya sama. Bedanya kalau ha gak ada titiknya, sedangkan kha ada titiknya. Maka muhmalah ini kembali kepada ain dan ha yang gak ada titiknya. Lawannya adalah mu'jamah. Mu'jamah itu yang memiliki titik. Kalau dua berarti mu'jamatani. Nah itu ghain dan kha itu mu'jamatani. Tapi kalau ain dan ha muhmalatani. Jelas ini insyaallah. Jadi istilah-istilah itu antum ketahui dengan baik. Muhmalatani. Thumma ghainun kha'u, kemudian ghain dan kha. Jadi huruf-huruf izhar adalah hamzah, ain, ha, ghain, kha. Kenapa namanya izhar? Karena dibaca jelas nunnya atau tanwinnya. Kenapa namanya halqi? Karena huruf-hurufnya keluar dari makhraj al-halq. Dan sebab-sebab hukum bacaan juga jangan lupa ya. Sebab hukum bacaan itu kalau izhar berarti taba'ud, saling berjayah, saling berjauhan. Jadi kenapa dibaca izhar? Kenapa dibaca jelas? Karena paling ringan mengucapnya dengan izhar gitu. Jadi hukum-hukum bacaan, kaidah secara umum di dalam bahasa Arab, dalam pengucapan bahasa Arab, itu yang diambil adalah yang paling mudah pengucapannya. Kenapa kok hukumnya izhar ini? Karena paling mudahnya dibaca jelas ya. Kenapa hukumnya idgham ini? Karena paling mudahnya dibaca idgham. Kenapa dibaca ikhfa ini? Karena paling mudahnya dibaca ikhfa. Kenapa dibaca iqlab ini? Karena paling mudahnya memang diubah jadi iqlab. Paham ya? Nah, izhar itu terjadi taba'ud karena berjauhan. Nun sama huruf-huruf al-halq itu berjauhan. Nun di ujung lidah, al-halq di tenggorokan. Ya. An'amta, aminu, anhar. Jadi paling enak emang jelas. Tapi kalau a'amta enggak cocok, atau a'amta jadi ikhfa misalnya, enggak cocok. Yang paling cocok an'amta. Aminu, bukan aminu, enggak cocok itu. Aminu dibaca idgham juga enggak cocok itu. Paham ya? Baik. Adapun untuk hukum idgham, ya, ini ringkasannya. Untuk idgham maka terjadi karena tamatsul sama makhraj sama sifat, atau tajanus sama makhraj beda sifat, atau taqarub berdekatan makhrajnya maupun sifatnya. Jadi idgham itu sebabnya biasanya apa? Kalau enggak sama makhrajnya, kalau enggak dekat. Jadi kalau enggak sama ya dekat. Nun sama nun, mim sama mim, itu idgham. Kenapa? Sama makhrajnya. Ta dengan ta dengan dal. Kenapa? Karena sama makhrajnya. Qaf dengan kaf. Kenapa? Karena dekat makhrajnya. Lam dengan ra. Kenapa? Karena dekat makhrajnya. Nun dengan ya. Kenapa? Karena dekat makhrajnya. Jadi diidghamkan kenapa? Karena kalau enggak sama makhrajnya, kalau enggak dekat. Paham ya ini sebab terjadinya hukum? Sedangkan ikhfa jaraknya pertengahan, tidak sejauh huruf-huruf izhar, juga tidak sedekat hukum huruf-huruf idgham. Karena jaraknya pertengahan ini akhirnya diikhfakan. Ya, diikhfakan. Min qabli anja, bukan anja, bukan juga ajja, tapi anja. Anda, bukan anda, bukan apa? Adda, tapi anda. Wa man dhalla, bukan
wa man dhalla, bukan juga wa mad dhalla. Ini ikhfa. Kenapa terjadi ikhfa? Karena pertengahan, jaraknya pertengahan. Tidak sejauh huruf-huruf idhar, juga tidak sedekat huruf-huruf idgham. Paham insyaallah? Ada bayangan ya? Jadi bayangkan bahwa idhar terjadi karena berjauhan, taba'ud bahasa Arabnya. Idgham terjadi karena sama atau berdekatan. Sedangkan ikhfa terjadi karena jaraknya pertengahan. Tidak sejauh huruf-huruf idhar, tidak juga sedekat huruf-huruf idgham. Adapun iqlab, dia hukum tersendiri, mengubah nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim sukun. Kenapa diubah? Karena paling ringannya diucapkan dengan mim. An biya, an ba'aka, an bihum. Itu berat itu. An dengan izhar berat, ab ba'aka nggak cocok dengan idgham. Am ba'aka dengan ikhfa juga nggak cocok. Paling ringan mana? Am ba'aka. Paling ringan. Am bihum. Mim ba'di. Paling ringan kan? Daripada amba'aka. Siap-siap ke makhraj berikutnya itu kan ikhwa itu. Ya, seperti anfa. Itu siap-siap ke makhraj berikutnya kan? Itu ikhfa itu. Sedangkan iqlab dia mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim sukun. Mim sukun diucapkan am. Am imum. Kalau am itu belum mim itu. Gitu ya. Baik, ini terkait dengan sebab terjadinya hukum-hukum bacaan tadi. Lanjut. Jadi untuk izhar sudah, adapun untuk catatannya antum bisa simak lagi nanti di rekaman ya. Anda sarankan antum simak karena sebagian dari antum sudah mengajar, jadi antum putar lagi itu rekaman yang Tuhfah kemarin, insyaallah bermanfaat itu. Anda bahasnya detail di situ. Oh, di sini kita agak cepat, kita fokuskan pada matanya saja, matanya. Nanti antum paham matan-matannya, dhabtul matanya paham gitu. Baik, ke-9, watsani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat. Watsani, dan yang kedua maksudnya al-hukmu tsani. Wal hukmu tsani. Ats-tsani itu harusnya kan ya-nya ada ya-nya, harusnya nunnya panjang. Watsani, harusnya gitu kan? Ats-tsani, harusnya ada ya-nya. Tapi ya-nya dibuang di daruratin nadhm. Halaman 30. Halaman 30. Watsani idghamun bi sittatin atat. Asalnya watsani, ya-nya dibuang, kenapa? Li daruratin nadhm, darurat. Watsani idghamun bi sittatin atat. Jadi bukan watsani id, tapi watsani id. Demikian. Karena kan mustaf'ilun. Was itu kan udah mus. Mus. Sa, ya kan? Taf, ya kan? Ni'id, ailun, ya. Pas kan? Jelas ya. Jadi itu namanya baharnya. Antum perhatikan itu. Taf'ilatnya itu mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Was, mus. Sa, taf. Ni'id, ailun, ya. Gha, mus. Mun, taf, bisit, ainun, ya enggak? Dan seterusnya. Jadi itu ada rumusnya. Watsani, enggak bisa watsani, ini pecah ini. Jadi pecah. Watsani idghamun. Jadi kenapa ya-nya dibuang? Li daruratin nadhm, karena darurat, ngikutin baharnya tadi, timbangan bait syairnya. Yang kedua adalah idgham bisittatin, pada 6. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini, maka dibaca idgham. Jadi mengidghamkan maksudnya memasukkan huruf nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya. Dan makhraj keduanya diucapkan secara bersamaan. Bisittatin atat, yang datang fiyarmuluna. Sebagian nuskhah fiyarmaluna, tapi yang lebih cocok fiyarmuluna. Yarmuluna ay yusri'una al-khuta, mempercepat langkah, jalan cepat, itu yarmulun. Jadi ramala yarmulu. Yarmulu itu yang lebih tepat. Indahum, di sisi mereka, menurut para ulama, hum di sini kembali kepada para ulama atau imam qiraat. Jadi menurut imam qiraat, qad thabatat, telah tetap.
qad thabatat, telah tetap. Tetap atau disepakati. Ya, kita pun kemarin sudah jelaskan itu di Daurah Tufah bahwa kenapa ada kata tetap di sini, faedahnya diantaranya adalah bahwa di semua riwayat, di semua qiraat, nun sukun atau tanwin ketemu dengan yarmuluna itu dibaca dengan idgham. Jadi sepakat semuanya idgham. Ya, enggak ada yang baca dengan izhar, enggak ada. Semua huruf ini dibaca dengan idgham. Ulangi lagi. Jadi semua riwayat, semua qiraat nun sukun atau tanwin ketemu dengan yarmuluna maka dibaca dengan idgham. Walaupun nanti ada yang berbeda apakah idghamnya bi guna atau bila guna gitu. Contohnya riwayat Khalaf an Hamzah membaca min waliyin itu tanpa guna itu. Min waliyin bukan min waliyin. Faman ya'mal. Jadi tanpa guna. Tapi sepakat bahwasanya huruf-huruf itu diidghamkan. Jelas ya? Beda dengan huruf izhar. Izhar itu hamzah ain ha itu hamzah ain ha ghain kha. Itu tidak semua qiraat membaca dengan izhar. Karena ada qiraah Abu Ja'far Al-Madani. Abu Ja'far Al-Madani yang membaca nun sukun atau tanwin ketemu ghain dan kha dengan ikhfa. Min khairin fasayunghiduna. Itu dengan ikhfa. Kenapa beliau membacanya dengan ikhfa? Karena dapat dari Rasulullah seperti itu. Ya, dapat dari gurunya sampai kepada Rasulullah seperti itu dengan ikhfa. Dan juga karena secara teori ghain dan kha itu dekat dengan qaf. Qaf itu kan pangkal lidah. Ko itu pangkal lidah itu kalau kita lidahnya di sini, ini ujung, di tengah, ini pangkal. Pangkal di sini ini akar-akarnya lidah ini kan udah masuk tenggorokan itu. Sedangkan ghain dan kha juga begitu, tenggorokan paling atas, udah hampir kena ke pangkal lidah. Kha atau merasakan. Kha itu udah kayak mau nyerempet pangkal lidah itu. Itu udah di akarnya lidah gitu kan. Nah, karena ghain kha itu lebih dekat dengan qaf, maka pada qiraah Abu Ja'far nun sukun atau tanwin bertemu dengan ghain dan kha dibaca dengan ikhfa. Namanya ikhfa hakiki. Sebagian menamai dengan ikhfa halqi. Antum mungkin belum pernah dengar. Sebagian ada yang namanya dengan ikhfa halqi. Ada yang tanya kemarin, ikhfa halqi ada yang menamakan begitu. Ya, karena itu ghain dan kha gitu. Ghain dan kha cara makhraj memang halq, tapi dibaca ikhfa pakai ikhfa halqi. Pada riwayat pada qiraah Abu Ja'far Al-Madani. Paham ya? Jadi pada qiraah Abu Ja'far Al-Madani, bukan riwayat Hafs an Asim. Demikian. Lanjut, itu makna daripada qad sabata tadi. Tapi kalau riwayat Hafs an Asim, nun sukun atau tanwin ketemu ghain dan kha dibaca izhar. Dan untuk idgham secara luas kemarin kita sudah jelaskan ya di daurah kita yang ini. Yang dari sisi keberadaan gunnah itu kan, sudah kan? Kemudian kesempurnaannya, kemudian dari sisi makhraj dan sifat, kemudian dari sisi harakatnya. Sudah kan? Saat kita membahas tentang mislain, mutajanisan, mutaqaribain. Masih ingat ya? Ada 4 sisi itu. Antum harus hafal kan tuh? Hah? Lupa. Dari sisi keberadaan gunnah, idgham itu ada idgham bi gunnah bila gunnah. Dari sisi kesempurnaannya ada 2 yaitu kamil dan naqis. Dari sisi makhraj dan sifat apa itu? Mislain, mutajanisain, mutaqaribain. Itu kan dari segi makhraj dan sifat. Kenapa ini diidghamkan? Karena dari segi makhrajnya sama, dari segi sifatnya sama. Mutajanisain karena dari segi makhrajnya sama, sifatnya beda. Mutaqaribin karena dari segi makhrajnya berdekatan, sifatnya beda. Kan gitu. Itu maksudnya dari segi makhraj dan sifat. Dari segi harakatnya, kenapa diidghamkan? Karena yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Kenapa diidghamkan? Pertama berharakat, kedua berharakat. Jadi kalau pertama sukun, kedua berharakat namanya shaghir. Kalau pertama berharakat, kedua berharakat namanya kabir. Itu hafalkan. Ini terkait dengan idgham. Dan idgham dibagi menjadi 2. Bait ke-10 halaman 31 antum bisa lihat. Lakinnaha qismani, qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyan mu'lima. Lakinnaha akan tetapi ya. Setiap kata lakin itu lahnya panjang ya. Ya. Setiap kata lakin itu lahnya panjang. Setiap kata Allah lahnya panjang. Setiap kata hadza hanya panjang. Ya, walaupun enggak ada rasam alifnya gitu, tapi itu udah masyhur, ada alif kecil di situ yang dibaca dengan 2 harakat juga, sama dengan alif yang biasa. Hanya secara rasam enggak ditulis itu. Lakin bukan lakin, bukan. Tapi ya lakin gitu. Bacanya bukan lakin tapi lakin.
Allah bukan, tapi Allah. Allahumma juga bukan. Allahumma tapi Allahumma. Hada bukan, tapi hada. Sama juga hadihi dan seterusnya. Paham ya? Jadi itu ada alif kecil di situ, sama fungsinya dua harakat juga, hanya saja tidak ditulis secara resem karena memang kaidahnya seperti itu. Seperti hak tanbih enggak ada. Lakinnaha, akan tetapi ia ha di sini muannas, kembali kepada kata sittah. Bukan kembali kepada idgham, karena kalau idgham mudzakkar. Bukan akan tetapi idghamnya, bukan, tapi akan tetapi 6 huruf tersebut ya, jadi ha kembali apa? Sittah. Qismani, ada 2 jenis. Qismani bisa artikan 2 jenis atau 2 macam, sama saja. Jadi menjadi 2 macam, dibagi menjadi 2 jenis. Qismun, macam yang pertama atau jenis yang pertama, yudghama fihi bi gunnah. Sampai situ. Yudghama fihi bi gunnah. Yaitu yang diidghamkan fihi ay fil idgham. Di dalam idghamnya tersebut bi gunnatin, disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Jelas ya? Jadi yang pertama adalah idgham bi gunnah. Biyanmu ulima. Ulima urifa. Ulima diketahui. Di ilmu yang saya diketahui. Sebagaimana yang telah diketahui. Huruf yanmu, ya, nun, mim, waw adalah huruf idgham bi gunnah. Dah, gampang ya? Yanmu. Contoh-contohnya Anda bisa lihat situ. Seperti faman ya'mal wa lan nusyrik mimma sad min waraihim. Catatan antum juga bisa lihat di situ. Lanjut, pengecualian. Illa idza kana bi kalimatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala. Illa, kecuali idza kana, jika kedua hal tersebut, kana ini 2 hal. 2 hal di sini bukan sukun dan tanwin, tetapi apa? Mudgham dan mudgham fih. Mudgham artinya apa? Huruf yang diidghamkan, maksudnya huruf pertama. Huruf nun sukun atau tanwin. Mudgham, huruf yang diidghamkan, yaitu nun sukun dan tanwin. Mudgham fih, yang diidghamkan padanya, berarti huruf kedua. Jadi kalau huruf pertama dan kedua tersebut bikilmatin, ada pada satu kata. Ya, jadi maksud dari kana adalah mudgham dan mudgham fi, atau huruf pertama dan huruf kedua. Jadi kalau kedua huruf tersebut, huruf pertama dan huruf kedua bikilmatin dalam satu kata, fala tudghim. Sebagian nuskhah fala tudgham, maka tidak diidghamkan. Jadi kalau fala tudghim, maka jangan engkau idghamkan. Kadunya, seperti dunia. Summa sinwanin, kemudian sinwan, tala artinya membaca atau mengikuti. Bisa membaca qara'a atau tabi'an. Membaca, maksudnya membacanya adalah bukan dengan idgham, tapi dengan izhar. Tabi'an, mengikuti, maksudnya cara bacanya mengikuti cara baca dunia dan sinwan. Karena nanti ada contoh lain selain dunia dan sinwan, yaitu qinwan dan bunyan. Jadi qinwan dan bunyan ini cara bacanya mengikuti cara baca apa? Dunia dan sinwan. Paham ya? Jadi tala antum pahami di situ. Tala artinya membaca, maksudnya membacanya bukan dengan idgham tapi dengan izhar. Dengan izhar. Atau tabi'ah, mengikuti, maksudnya cara bacanya mengikuti cara baca dunia maupun sinwan. Paham ya? Baik. Sehingga di sini kesimpulannya juga bahwa idgham pada nun sukun dan tanwin itu syaratnya harus 2 kata. Jadi idgham pada nun sukun dan tanwin syaratnya harus 2 kata. Nggak bisa dengan 1 kata. Karena kalau 1 kata jadi izhar. Bunyan, bukan bunyan. Dunya, bukan dunya. Sinwan, bukan sinwan. Bunyan, bukan bunyan. Tapi diizharkan semuanya. Kecuali ada beberapa kata di dalam bahasa Arab, tapi itu katanya bukan ada di Al-Quran. Yaitu immaha. Ya, immaha dan immahak. Itu nun sukun ketemu mim itu dalam 1 kata. Immaha, immahak. Immaha itu artinya dhahaba atharuhu. Hilang bekasnya. Jadi hilang bekasnya, nggak ada bekas lagi. Itu immaha. Immaha ini bisa dibaca izhar, immaha bisa juga dibaca dengan idgham. Immaha. Asalnya inmaha yanmahi. Tapi kemudian bisa inmaha, bisa immaha. Bisa izhar atau bisa idgham. Tapi sekali lagi itu nggak ada di Al-Quran ya.
Itu hanya lughah, dari segi lughah saja. Anmar misalkan, anmar ini sama juga. Tapi itu bukan kata yang ada di dalam Al-Quran. Itu hanya contoh dalam lughah saja. Sama juga in mahaq itu gadis yang hanmarish, contoh lagi hanmarish itu bisa hammaris, bisa hanmarish. Nah, ini semua dibahas di Al-Mufid fi Ilmi Tajwid karya Imam Ahmad At-Tibi. Itu kata-kata yang disebutkan dalam bahasa Arab hanya bukan berada pada Al-Quran. Tapi kalau yang ada dalam Al-Quran, syarat nun sukun dan tanwin dibaca idgham harus 2 kata, nggak boleh 1 kata. Adapun namanya izhar mutlak karena dia mutlak, nggak muqayyad. Mutlak bukan muqayyad. Ya, sunnah mutlaqah misalnya. Antum kenapa sholat sunnah? Ya pengen aja gitu. Mutlak, nggak ada kaitannya dengan apakah waktu duha atau enggak. Pokoknya saya suci, saya sholat gitu. Mutlak gitu namanya, mutlak. Muqayyad berarti ada kaitannya dengan sesuatu. Izhar halqi karena ada kaitannya dengan al-halq. Izhar syafawi karena ada kaitannya dengan syafah, bibir. Karena mim makhrajnya di bibir. Izhar mutlak karena enggak ada kaitan dengan halqi atau dengan syafah, ya baca izhar aja. Pokoknya baca izhar aja udah. Itu kenapa namanya izhar mutlak. Lanjut. Halaman 35 bait 12. Wathani idghamun bighairi gunnah fil lam war ra thumma karriranna. Wathani asalnya wathani, sama juga di sini ya-nya dibuang. Kenapa? Li daruratin nadhr. Wathani idghamun bi sittatin atat. Demikian. Zoomnya terputus. Terputus. Zoomnya. Ini ada yang bilang terputus. Masih lanjut situ ya? Terputus ya? Itu udah ini? Udah apa namanya? Yang premium itu. Bisa masuk lagi? Bisa masuk lagi? Apa sinyal? Apa sinyal? Kalau waktu harusnya enggak ya. Kemarin udah di-upgrade itu. Nggak tahu ya. Baik, sebentar ya. Baik. Riwayatani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra thumma karrirannah. Wathani dan al-qismu tsani, jadi untuk tsani yang kedua ini adalah al-qismu tsani, dan jenis yang kedua atau macam idgham yang kedua idghamun bi ghairi gunnah, yaitu idgham tanpa gunnah. Idgham tanpa gunnah. Fil lam war ra, yang hurufnya ada pada lam dan ra. Maksudnya saat nun sukun atau tanwin ketemu dengan lam atau ra, maka dibaca idgham tanpa gunnah. Tsumma karrirannah, kemudian takrirkanlah. Karrir, takrir. Takrir itu artinya ada sesuatu yang lebih dari 1 kali. Karrara yukarriru, artinya a'ada yu'idu. A'id, ulangilah. Sesuatu yang lebih dari 1 kali, pengulangan. Maka getaran disebut sebagai getaran itu kan memang sesuatu yang lebih dari 1 kali. Gitu ya. Getar gitu. Sesuatu yang lebih dari 1 kali. Takrir. Nah, kita langsung artikan getaran gitu. Nah, artinya secara bahasa sebenarnya adalah sesuatu yang lebih dari 1 kali. Takrir. Adapun getaran sendiri bahasa Arabnya irta'ada. Irta'ada, irti'ad. Irti'ad itu artinya getar. Mafhum insyaallah. Tsumma karrirannah, kemudian takrirkanlah. Kemudian takrirkanlah. Apa yang ditakrirkan kembali pada yang lebih dekat, yaitu huruf ra. Jadi ha di sini, hu di sini kembali kepada huruf ra. Baik. Contohnya misalkan mir rabbika shihabar rasada, ini takrirnya dijaga nih. Shihabar rasada salah. Shihabar rasada juga salah. Yang betul shihabar bar, takrirkanlah
getarkanlah tapi dengan benar, yaitu dengan getaran yang halus. Baik, lanjut. Halaman 37 masuk kepada iqlab atau qalb. Watsalitsul iqlabu 'inda al-ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Watsalitu, dan hukum yang ketiga, al-iqlabu, yaitu iqlab 'inda al-ba'i, saat bertemu dengan huruf ba, yaitu iqlabun nun sakinati wa tanwin 'inda al-ba'i miman. Iqlab itu artinya adalah hawwala yuhawwilu tahwilan. Tahwil itu artinya mengubah, membalikkan. Ya. Jadi membalikkan dari wajah yang semestinya, mengubah. Asalnya an, in un jadi am im um. Jadi kenapa diubah? Karena ketemu ba gitu. Kenapa diubah? Karena ketemu ba. Nah, kenapa diubahnya jadi mim? Alasannya karena mim ini menjembatani antara nun dan ba. Jadi mim tengah-tengah sini. Ini ada nun, ada ba, ya. Nun sukun ketemu ba, diubahnya jadi mim. Kenapa? Karena mim ini menjembatani antara nun dan ba. Sama dengan nun dari segi gunnahnya, sama dengan ba dari segi makhraj asy-syafatainnya. Paham ya insyaallah? Jadi karena sama, memiliki kesamaan dengan dua huruf ini, maka dipilihlah huruf mim, bukan huruf qaf atau huruf ghain, karena lucu nanti kalau ghain sama qaf. Jadi yang diambil mim. Mim ba'di, lebih mudah daripada min, cocok. Akhirnya mim, paling ringan tuh. Mim sama dengan nun dari segi gunnahnya, dari hidung. Kemudian sama dengan ba dari segi asy-syafatainnya, dua bibir nempelnya. Mim, akhirnya dipilihlah huruf mim untuk menjembatani antara nun dan ba. Paham ya insyaallah? Jelas? Itu tahapan pertama. Jadi iqlab itu ada 3 tahapan, yaitu iqlabun nun sakinati wat tanwin 'indal ba'i miman, mengubah nun sukun ataupun tanwin saat ketemu huruf ba menjadi huruf mim. Bi ghunnatin, tahapan kedua. Sret, bi ghunnatin disertai dengan gunnah yang dipanjangkan, mim panjangkan, ma'al ikhfa'i, sembari diikhfakan. Ikhfa di sini maknanya adalah menutupi. Akhfa yukhfi itu menutupi, menyembunyikan. Menyembunyikan, apakah nun ke ba? Bukan, tapi mim ke ba. Kenapa? Karena nunnya udah diganti dengan mim. Jadi bukan membicarakan nun lagi, tapi sedang membicarakan mim. Yang diikhfakan sini, antum catat situ, yang diikhfakan mim ke ba, bukan nun ke ba. Kalau nun ke ba, ya udah jadi ikhfa hakiki aja dari awal, lebih enak. Ya. Kalau nunnya diikhfakan ke ba kan, kenapa nggak masuk hukum ikhfa hakiki sekalian aja gitu. Min ba'di, ikhfa hakiki jelas kan, siap-siap ke makhraj huruf berikutnya. Nah, tapi maksud iqlab di sini adalah mengikhfakan mim ke ba. Mim gimana diikhfakan ke ba? Ya karena mim sudah 2 bibir nempel, ba 2 bibir nempel, lanjutin aja. Mim ba'di. Mim ba'di. Menyembunyikan mim ke huruf ba, ya udah lanjutin aja. Mim ba'di. Antum lagi ngucapin apa itu? Mim ba'di. Ana ngucapin huruf ba. Mimnya disembunyiin ke ba gitu. Ada gunahnya tapi ba nggak punya gunah itu ya kan, karena udah pembahasan gunah ya, dari mim tadi. Pembahasan gunah. Jelas insyaallah ini terkait dengan iqlab. Adapun cara mengucapannya ada 2 versi, ada idbaq nempel atau furjah. Ini sudah kita bahas juga. Nah, maka Anda pilih yang idbaq dari 3 sisi, yaitu dari sisi definisi. Karena pengen ngubah jadi mim tidak akan terrealisasi kecuali dengan nempel. Kalau itu belum mim itu. Am im baru mim itu. Ya, kenapa kalau dia kenapa nggak jadi ikhfa sekalian aja? Jadi dari segi definisi lebih dekat untuk yang nempel. Walaupun yang furjah beralasan diubah jadi mimnya di sini bukan mim khalisah, bukan mim murni, am im tapi jadi mim mukhfah, mim yang samar gitu. Ya udah, berarti kelar perbedaan kita di situ. Udah, faqra'u kama ulimtum. Baca sebagaimana yang kalian diajarkan. Daripada debat tapi nggak baca. Jadi mending baca aja dengan versinya masing-masing. Baik.
Yang kedua dari segi talaqi wal musyafahah dapat dari guru seperti itu. Dapat dari guru seperti itu, bukan ngada-ngada sendiri, tapi dapat dari guru seperti itu. Kita tanya sama guru juga, antum pilih mana Syekh? Itbaq. Oh ya udah. Yang ketiga dari segi mudah dan susahnya. Mudah mana? Ambihum dengan ambihum. Nasi mudah ambihum langsung. Lebih mudah. Kita kalau kau mendang-mending kan, ya mending ambihum gitu kan. Daripada ini nulisnya apa, mengukurnya bagaimana ini kan? Kata Syekh itu satu tisu, satu kertas itu. Itu hampir nempel memang. Talamus. Hampir nempel itu. Tapi ada peringatan bahwa yang nempel jangan terlalu nempel, jangan terlalu ditekan. Ya nempelnya ringan aja. Ambihum, jangan ambihum, jangan dikerutkan. Yang renggang jangan terlalu renggang. Ambihum salah. Tapi nempel biasa bagi yang nempel. Hampir-hampir nempel. Ada celah tapi tipis banget. Agak berat bagi orang yang mendang-mending. Lanjut. Hukum yang keempat, bait ke-14 sampai 16. Warabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadhili min al-huruf wajibun lil-fadhili. Warabi'u al-hukm ar-rabi', hukum yang keempat, al-ikhfa'u yaitu ikhfa, menyembunyikan. 'Inda al-fadhili pada sisa, min al-hurufi huruf-huruf. Jadi sisa huruf itu maksudnya selain daripada hamzah, ain, ha, wain, kha, selain yarmuluna dan selain ba. Jadi sisanya semuanya itu huruf-huruf ikhfa. Wajibun lil fadhili, yang wajib diketahui oleh orang yang memiliki keutamaan. Jadi al-fadhil di sini ada dua. Al-fadhil pertama artinya baqi, sisa. Ya bedakan ya. Indal fadhili, adapun indal fadhili maka indal fadhili sisa, indal baqi. Adapun wajibun lil fadhili maksudnya li sahibil fadilah, yang memiliki keutamaan. Orang yang memiliki keutamaan, maksudnya penuntut ilmu atau para ulama. Jelas ya? Bedakan fadil yang pertama dan fadil kedua. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha, yaitu pada 15. Hurufnya ada 15, ramzuha rumusnya. Fi kilmi itu artinya kata-kata. Tapi maksudnya huruf pertamanya saja. Maka kita terjemahkan pada huruf pertama dari setiap kata di bait ini. Jadi pada huruf pertama, yang diambil huruf pertamanya aja dari setiap kata di bait ini. Hadzal baiti, bait ini, qad dhammantuha, sungguh saya telah mengumpulkannya. Jama'tuha, dhammantuha jama'tuha. Saya telah mengumpulkannya. Apa saja hurufnya? Shif berarti shad, dza berarti tsana, afwan, dza berarti dzal, tsana berarti tsa, kam berarti kaf, jada berarti jim, syakhsun berarti shin, qad berarti qaf, sama berarti sin, dum berarti dal, tayyiban berarti ta, zid berarti zai, fi berarti fa, tuqan berarti ta, dha berarti dhad, zalima berarti dha. Jadi ada 15 huruf. Paling banyak hurufnya. Gampangnya sisanya. Pengen gampang huruf apa? Sebutkan huruf-huruf ikhfa gitu. Ya sisanya aja. Ya ada 15 sisa daripada izhar, idgham dan iqlab. Jadi kalau antum mau yang berkelas itu sifdah kana kamja dan syakhsun qad sama dum thayyiban zifitu kan dha zalimah. Nah gitu. Jadi kalau pengen simpel sisanya boy. Kita hafalkan yang dikit, sedangkan yang banyak kita bilang sisanya. Huruf-huruf hamas apa? Ada 10. Nah, sedangkan huruf jar apa saja? Sisanya. Gitu gampang kan? Huruf idbaq apa? Ada 4. Shad, dad, ta, dha. Infitah? Nggak perlu. Hamzah, ba, ta, tha, nggak perlu. Sisanya. Udah. Asobah ya kan? Asobah itu banyak biasanya. Kayak orang suka nunggu asobah. Terakhiran. Antum terakhiran ambil. Biasanya sisanya itu banyak. Ternyata nggak dapat sisa. Allah. Taib. Itu artinya antum bisa lihat situ kurang lebih itu ya. Sudah, pembagian. Yang perlu kita bahas pembagian ikhfa. Definisi ikhfa juga sebenarnya penting. Barangkali antum ada yang belum nyimak atau belum paham. Anda ulangin ya. Bayangkan begini. Bayangkan. Jadi ini bulatan. Bulatan ini adalah izhar. Bulatan lagi ini adalah idgham. Kan kena tadi. Set kena kan? Nah, pertemuan ini diarsir ini namanya ikhfa.
Jadi ini izhar. An, in, un. An, amta. Idgham. Masuk ke huruf berikutnya. Contoh ayya, awwa, amma, anna dan lain sebagainya. Baik, idgham. Alla, arra. Ya, masuk ke huruf berikutnya. Ikhfa bukan izhar, bukan idgham. Tapi ngambil polanya izhar tadi kan? Ngambil qira'ahnya izhar ini. Ngambil juga polanya idgham. Jadi dia bukan izhar, tapi ngambil polanya izhar. Dari segi apa ngambil polanya izhar? Dari segi adanya gunnah. Izhar ada gunnahnya enggak? Ada, tapi asul gunnah saja gitu kan. Jadi cuman gunnah yang tidak dipanjangkan aja gitu. An'amta. Ada gunnahnya itu. Ada gunnahnya. Ngambil polanya izhar dari segi ada gunnahnya sekaligus menyelisihi izhar dari segi apa? Kalau izhar gunnahnya tidak panjang, kalau ikhfa gunnahnya panjang. Ya. Paham ya? Jadi dia bukan izhar tapi ngambil polanya izhar. Ngambil polanya izhar dari segi gunnah sekaligus menyelisih izhar dari segi gunnahnya panjang. Kemudian dia bukan idgham tapi ngambil polanya idgham. Ngambil polanya idgham dari segi apa? Kalau idgham apa? Masuk ke huruf berikutnya. Kalau ikhfa siap-siap. Siap-siap ke huruf berikutnya. Jadi menyelisih idgham dari segi apa? Ya karena nggak masuk ke huruf berikutnya. Dari segi bertasdidnya. Kalau idgham kan masuk kan, bertasdid kan. Sedangkan ikhfa tidak. Makanya definisinya dalam bahasa Arab adalah an-nutqu bil harfi, mengucapkan huruf maksudnya dan sukun dan tanwin, bi sifatin dengan sifat atau dengan kondisi, dengan cara bainal izhari wal idgham, antara izhar dan idgham. Bagaimana itu maksudnya? Arin 'anit tasydid. Antara izhar dan idgham itu maksudnya arin 'anit tasydid, tidak bertasydid. Tidak bertasydid kan berarti menyelisih idgham kan? Kalau idgham min ladunka. Kalau ikhfa min qabli. Baik, anja'ahul a'ma. Jadi bukan ajja. Miqqa, bukan. Ngambil polanya dari segi bersiap-siap. Sedangkan menyelisihinya tidak bertasydid. Arin 'anit tasydid. Ma'a baqa'il gunnah fil harfil awal. Sembari tetap adanya gunnah pada huruf pertama. Gunnah kalau diucapkan gunnah dalam hukum-hukum bacaan itu biasanya maksudnya gunnah mutawwalah, gunnah yang dipanjangkan. Jadi kalau disebutkan gunnah pada hukum-hukum bacaan, pada hukum sukun tanwin, pada hukum nun tasydid mim tasydid, pada hukum mim sukun, ini dibaca gunnah. Itu maksudnya apa? Dibaca gunnah yang sempurna, yaitu yang dipanjangkan. Tapi kalau pembahasan sifatul huruf gunnah gitu, itu umum masian. Ada aslul gunnah, ada kamalul gunnah atau gunnah mutawwalah. Ada yang naqisah, ada yang kamilah. Jelas insyaallah? Nah, tayyib. Nah, itu definisi ikhfa. Adapun tingkatannya ada 3, yaitu aqrab, paling dekat, ausat, tengah-tengah, dan ab'ad, paling jauh. Antum apa kan nih? Ini tingkatan walaupun tidak terlalu sering dibahas, ya, tapi beberapa suka menanyakan gitu. 3 tingkatan ikhfa ini. Aqrab paling dekat, bisa juga adna. Adna sama, paling dekat. Dunia itu dekat itu. Baik, ad-dunya itu artinya dekat. Baik, sama dengan aqrab. Aqrab, adna ini sama. Adna al-halqi, tenggorokan paling dekat, paling atas kan? Paling atas artinya dekat dengan mulut. Aqsa, paling bawah, karena jauh dari mulut, paling jauh dari mulut. Jadi aqrab itu adalah huruf ta dal ta. Kemudian ausat itu nanti sisanya, mayoritasnya. Sedangkan ab'ad atau aqsa atau ab'ad sama, yaitu qaf dan kaf. Maksudnya ini patokannya dari mana? Dari makhrajnya nun. Ketika disebutkan aqrab, paling dekat. Jadi kan kita sudah sebutkan nih, huruf-huruf ikhfa itu jaraknya pertengahan, betul nggak? Jaraknya pertengahan. Tidak sedekat huruf-huruf idgham dan tidak sejauh huruf-huruf idhar, kan gitu. Tidak sedekat huruf idgham dari makhraj nun, tidak sejauh huruf idhar dari makhraj nun, kan gitu. Jadi pertengahan dia. Tapi dari yang banyak ini, dari 15 huruf yang pertengahan ini,
Ada yang agak dekatnya ke idgham, ada yang agak dekatnya ke izhar. Kalau dikatakan dekatnya ke idgham berarti lebih dekat ke makhrajnya huruf nun. Kalau dikatakan lebih dekat ke izhar berarti lebih jauh dari makhrajnya huruf nun. Paham ya? Anu lagi nih. Jadi kalau disebutkan lebih dekat ke idgham berarti lebih dekat ke makhrajnya siapa? Nun. Karena nun, naninu, po, data. Dekat enggak itu? Dekat. Na, ninu, an, in, un dengan to, data, dekat, sama-sama ujung lidah, ya kan? Tapi tidak dibaca idgham. Walaupun dia dekat, dia lebih dekat daripada huruf-huruf ikhfa yang lain, tapi tidak dibaca idgham gitu. Anta, adada, milti, dibacanya ikhfa. Hanya saja dia dibaca ikhfa hanya saja dari segi jarak, dia lebih dekat kepada makhrajnya huruf nun dibanding huruf-huruf ikhfa yang lain. Nah, lagi. Jadi kenapa namanya itu aqrab atau adna, paling dekat? Maksudnya dia lebih dekat ke makhrajnya huruf nun dibanding huruf-huruf ikhfa yang lainnya. Jelas ya? Sedangkan ketika dikatakan ab'ad atau aqsa, paling jauh yaitu huruf qaf dan kaf, dia lebih jauh dari makhrajnya huruf nun dibanding huruf-huruf ikhfa yang lainnya. Jelas insyaallah? Daripada jim, daripada dha, daripada dha, daripada misalkan apa dal misalkan. Maka qaf dan kaf ini lebih jauh daripada huruf-huruf ikhfa yang lain. Nah, apa ini pengaruhnya di dalam pengucapan? Pengaruhnya di dalam pengucapan adalah saat ketemu dengan huruf ta, dal, ta, jangan sampai nempel ke dal, ta, ta, jangan pula nempel ke nun. Jadi jangan sampai kita bacanya gitu. Anta maulana, nempel nih. Anta, nempel ke ta ini. Anta. Atau nempel ke nun. Anta, salah. Anta jelas salah. Anta udah nempel ke ta, salah juga. Yang betul siap-siap. Jadi saat ketemu ta, dal dan ta, kita siap-siap. Agak atur jarak sedikit. Kerasa kan? Kalau udah nempel. Ta baru nempel. Da baru nempel. Mil bukan mil, ini nempel nih. Mil sudah nempel. Mil toy baru nempel. Paham ya? Itu dalam prakteknya seperti itu. Adapun qaf dengan kaf, karena dia jauh dengan nun, kalau jauh itu biasanya apa? Idhar. Maka jangan sampai min qabli. Tapi apa? Min qabli. Begitu. Sama dengan kaf. Anka bukan anka. Bukan sebagian pengucapan huruf-huruf idhar. An'a, angha, tapi anka. Maka untuk qaf dan kaf ini dia malah lebih masuk ke makhrajnya qaf dan kaf. Kalau ta dal ta, dia jangan sampai masuk ke ta dal ta. Jelas? Sedangkan qaf sama kaf justru dia lebih masuk ke qaf dan kaf. Jadi unsur makhrajnya qaf dan kaf ini lebih banyak malahan. Bahkan malah sampai nyentuh gitu. Antum rasakan ya? Mingko, nyentuh belum itu? Nyentuh kan? Angka, nyentuh belum? Nyentuh. Jadi ada talamus di situ. Nyentuh. Allahu a'lam bishawab. Dan kaidah yang terakhir, wa faqimil gunnata in talaha huruful isti'la ila siwaha. Syekh Utsman Sulaiman Murad dan Salsabil Syafi'i beliau mengatakan, dan tebalkanlah gunnah, maksudnya pada hukum ikhfa hakiki, intalaha jika setelahnya adalah huruful isti'la'i, huruful isti'la la siwaha, bukan yang selainnya. Sudah selesai untuk tuhfah. Buka sedikit untuk yang jazariyah, kita akan baca. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharun idghamun wa qalbun ikhfa. Silakan buka jazariyah. Jadi kita bahas jazariyah. Berkata Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala pada pembahasan sukun dan tanwin ya. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharun idghamun wa qalbun ikhfa. Bacanya begitu. Idharu nidghamun wa qalbun ikhfa. Kita baca sama-sama. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa. Antum buka halaman berapa itu? Halaman
Sekalian yang syarahnya. Sekalian yang syarahnya aja. Ya, minta tolong tampilkan sekalian syarahnya. 59. Baik, silakan buka halaman 59 untuk Muqaddimah Jazariyah. Sudah ketemu belum PDF-nya? Jadi wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa izharun idghamun wa qalbun ikhfa. Baik. Wa hukmu dan hukum tanwin wa nunin dan nun, maksudnya nun sukun, nun sakinah, yulfa disepakati. Izharun idghamun, ada izhar, ada idgham. Wa qalbun, dan ada qalb, maksudnya iqlab. Ikhfa, dan ada ikhfa. Ada 4. Jadi hukum nun sukun dan tanwin ada 4, sebagaimana yang telah diketahui, sebagaimana yang telah disepakati. Lanjut. Fa'inda harfil, apa yang di sini anak tercampur sama apa namanya, salsabil sama ini. Salsabil sama ini, tufa sama dia. Nah, fa'inda harfil halqi adhhir wad-daghim fil lam warra la bi ghunnatin lazim. Fa'inda harfil halqi, maka tatkala bertemu huruf al-halq, baik, maka tatkala bertemu dengan huruf al-halq, fa'inda harfil halqi adhhir, maka izharkanlah. Jadi kalau nun sukun atau tanwin ketemu huruf-huruf al-halq, ketemu huruf-huruf tenggorokan, maka bacalah dengan izhar. Kita sudah jelaskan tadi. Seret sampai situ. Adhhir, selesai. Wad-daghim, wad-daghim ini cara baca lain daripada iddaghama yaddaghimu. Itu sama adghama yadghimu. Artinya memasukkan juga. Iddaghama yaddaghimu. Wad-daghim. Itu memang cara baca yang lainnya. Iddaghama yaddaghimu artinya adkhala yudkhilu juga, memasukkan. Wad-daghim, kenapa ngambilnya wad-daghim ya? Ya karena menyesuaikan bait syairnya. Wad-daghim bukan wa-adghim, tapi wad-daghim. Fil lam warra, dan idghamkanlah dan masukkanlah nun sukun atau tanwin fil lam warra, pada huruf lam maupun huruf ra, la bi ghunnatin, lazim, harus tanpa gunnah. Lazim, harus. Jadi kalau ketemu lam atau ra itu harus idgham dan tanpa gunnah. Kenapa ada kata lazim juga di semua riwayat membaca dengan bila gunnah. Baik. Sudah. Jadi ini idgham bila gunnah terlebih dahulu yang beliau bahas. Wa adghiman bi ghunnatin fi yuminu. Lanjut. Wa adghiman bi ghunnatin fi yuminu. Wa adghiman bi ghunnatin fi yuminu. Illa bi kalimatin ka dunya anwanu. Wa adghiman, dan benar-benar idghamkanlah, bi ghunnatin, disertai dengan gunnah, fi yuminu, pada huruf yuminu. Kalau tadi di tuhfah itu yanmu, kalau di jazariyah yuminu. Ya, waw, mim, nun. Sama. Intinya 4 huruf ini. Fi yuminu. Illa bi kalimatin, kecuali kalau dalam satu kata. Kecuali kalau dalam satu kata, maka tidak dibaca idgham gitu. Kadunya, seperti dunia, anwanu dan anwan. Maksudnya unwan. Ini beliau mengambil kata yang bukan dari Al-Quran. Gak ada, antum cari sampai hari kiamat gak ada. Anwanu gak ada. Jadi cuman ada bunyan, sinwan, qinwan, dan dunya. Gak ada anwan. Unwan artinya alamat. Unwan. Ini sebagai contoh dalam bahasa Arab aja. Jadi kesimpulannya sama, bahwa idgham pada hukum nun sukun dan tanwin hanya berlaku pada 2 kata. Kalau ketemunya satu kata, maka dibaca dengan izhar. Namanya izhar mutlak. Ada 4 kata dalam Al-Quran, yaitu tadi. Ya, dunya, sinwan, qinwan, dan bunyan. Adapun unwan bukan berasal dari Al-Quran. Dia hanya contoh dalam bahasa saja. Lanjut.
Wal qalbu 'indal babi gunnatin kadza. Likhfa lada baqil hurufi ukhidha. Wal qalbu 'indal babi gunnatin. Sampai situ sebenarnya sudah sempurna. Wal qalbu, adapun qalb, 'indal ba, saat ketemu ba. Jadi nun sukun atau tanwin diubah saat ketemu ba, diubahnya menjadi mim. Di sini enggak dijelaskan diubahnya jadi mim. Bi gunnatin, disertai dengan gunnah. Wal qalbu 'indal ba bi gunnatin, disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Sampai situ. Ya, cara bacanya sudah kita jelaskan tadi. Adapun kadza ikhfa, demikian pula ikhfa. Kenapa ada kata kadza? Karena ngikut dengan kata bi gunnah sebelumnya. Ikhfa juga ada gunnahnya gitu. Ikhfa ada gunnah mutawwalahnya. Jadi kadza likhfa lada baqil hurufi ukhidha. Adapun hurufnya saat ketemu dengan huruf yang tersisa. Lada baqil huruf. Baqi artinya sisa, al-huruf, huruf-huruf. Ukhidha diambil. Bisa juga ukhidha diartikan diamalkan, dipraktekkan. Al-akhdhu kalau ketemu dengan bi itu artinya mempraktekkan. Mengamalkan. Akhadha bi. Akhadha bi artinya mengamalkan atau mempraktekkan. Tapi kalau akhadha saja maka artinya mengambil. Kalau ukhidha berarti diambil. Jadi ambil dari sisa huruf. Jelas ya? Sudah. Yang penting antum paham nih matanya. Kita ulangi lagi sedikit. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa, dan hukum tanwin dan juga nun yulfa disepakati bisa diketahui. Apa saja? Izharun, idghamun wa qalbun ikhfa, yaitu izhar, idgham, qalb dan ikhfa. Fa 'inda harfil halqi azhir wad daghim fil lam war ra la bi gunnatin lazim. Fa 'inda harfil halqi azhir, maka tatkala bertemu dengan huruf al-halq azhir, izharkanlah. Wad daghim fil lam war ra, dan idghamkanlah saat ketemu lam maupun ra. La bi gunnatin lazim, harus tanpa gunnah. Wa adghiman bi gunnatin fi yuminu, dan benar-benar gunnahkan afan, dan benar-benar idghamkanlah disertai dengan gunnah saat ketemu dengan yuminu. Illa bi kalimatin ka dunya anwan, kecuali kalau ketemunya dalam satu kata seperti kata dunia dan anwan. Wal qalbu 'indal ba bi gunnatin, sedangkan yang ketiga adalah qalb, yaitu saat ketemu dengan ba dan disertai dengan gunnah. Kadza likhfa lada baqil hurufi ukhidha. Demikian pula dibaca dengan gunnah juga pada hukum ikhfa. Ya, hurufnya ada pada sisa huruf. Diambil dari sisa huruf. Demikian. Sudah selesai untuk hukum dan sukun dan tanwin. Kita break sejenak insyaallah. Nanti kita lanjut. OBS-nya cukup dulu.